Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Pradana Putra. Saat ini saya adalah eh, pegawai tugas belajar ya, mungkin bisa dibilang begitu, dari BMKG Stasiun Meteorologi Longbawan, Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Saya sekarang kuliah di Taiwan, di National Central University Taiwan. Kemudian apa? Jurusan Remote Sensing and Technology. Saya ambil S2 di sini. Eh, Jujur sih shock ya. Soalnya karena saya itu pertama dapat pengumuman Longbawan. Wah, langsung saya di mana itu? Karena saya nggak tahu di mana itu. Ternyata di Malaysia yang ikut sama perbatasan Indonesia. Enggak. Eh, Kebetulan sebelumnya ada senior yang sudah penempatan di Longbawan dulu, dan waktu di kampus itu kami ya lumayan deket lah, karena satu UKM ya, mungkin dibilangnya apa ya, ya kayak gitulah, fotografi, namanya Mas Dino, udah lebih dulu penempatan di Longbawan dan dapat cerita-cerita dari beliau gitu, kalau Longbawan itu kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini kayak gitu. Terus saya waduh, nanti gimana ini gitu. Kemudian di lain sisi saya juga mikir gitu, kenapa kok saya bisa ditempatin di situ sama orang-orang, sama pejabat-pejabat yang ngurusin soal penempatan ini gitu. Soalnya waktu itu saya mikir, lokasi penempatan ini itu sebanding sama kualitas taruna, kualitas lulusan STMKG gitu. Apakah saya seburuk itu gitu? Jadinya agak ya terngiang-ngiang gitu sampai sekarang, kok bisa gitu saya penempatan di situ gitu. Itu sih. Motivasi untuk melanjutkan kuliah, kalau yang paling kuat sih saya jenuh ya di Longbawan. Mungkin waktu pertama-pertama itu nggak jenuh ya, nggak sejenuh yang akhir-akhir ini gitu. Eh, Mungkin pertama-pertama saya bisa jalan-jalan kemana kayak gitu, tapi waktu ya udah 2 tahun ini di Longbawan, kayak saya mau ngapain gitu. Saya kan suka ngulik gitu ya, saya suka ngulik, namun tapi di Longbawan itu toko elektronik, komponen elektronik itu nggak ada, terus internet terbatas. Nah, saya bingung tuh mau ngulik apa. Saya buka notebooknya Google Colab, kalau teman-teman tahu itu reconnecting terus, time out gitu, itu internet di kantor aja nggak bisa. Jadi ya agak susah lah untuk kursus pun. Nah, karena pengalaman sebelumnya kursus kursus online saya itu nggak berjalan lancar, maksudnya karena keterbatasan internet, koneksi internet ini, akhirnya nggak saya teruskan lagi beli-beli kursus online gitu. Jadinya ya kuliah lagi lah gitu. Jadinya ya kayak refreshing lah ini dari penatan saya di Longbawan, jadi kayak gitu. Perjuangan, kalau pakai diksi perjuangan berarti sesuatu yang susah gitu ya, yang susah dicapai, yang susah diraih gitu. Eh, Mungkin ini relatif ya bagi sebagian orang, tapi kalau saya sih semuanya susah, weh. Enggak. eh iya sih, semuanya susah sih, soalnya ya di Longbawan itu privilege privilege untuk mendapatkan akses itu susah gitu. Eh, ada teman saya nyeletuk gini, oh itu loh Mbak ini atau Kak ini gitu, di Kaltara juga kan, kamu juga di Kaltara kan, itu loh Mbak ini loh bisa dapat beasiswa tuh ke Amerika, kamu pasti bisa juga lah. Waduh, ya tak gituin aja. Soalnya ya gimana ya, antara Longbawan dan kota lain di Kaltara itu, wah itu ya seperti itulah. Jadinya ya seperti bahasa Inggris aja ya, ini kan basic sekali ya. Emang kalau beasiswa di luar negeri itu pasti, nggak pasti sih, kebanyakan itu butuh bahasa Inggris.
maksud saya legitimasi tes ya, tes bahasa Inggris itu. Saya coba kan cari di Google, di internet, tes IELTS Tarakan gitu kan. Saya udah hopeless lah kalau di Long Bawang terus nggak ada. Saya IELTS Tarakan, waduh, ketemunya Kinabalu. Wah, saya disuruh ke Malaysia. Akhirnya saya cari alternatif mungkin di Samarinda kan. Ternyata Samarinda juga nggak ada. Itu ibu kota Kalimantan Timur. Nggak ada Samarinda. Ternyata paling deket itu di Pontianak atau di Makassar. Waduh, saya mikir ya mending saya cuti ke Surabaya kan, tempat home base saya gitu. Jadinya ya waktu cuti ke Surabaya saya sekalian ambil tes IELTS kayak gitu-gitulah, dan ngurus berkas-berkas lainnya kayak gitu. Begitu sih. Dan masalah belum selesai. Iya kalau tesnya bagus gitu. Kalau enggak gimana? Nah itu kan harus retake kayak gitu. Itu sih. Terus kemudian ya pengurusan berkas lainnya itu karena lokasinya di Long Bawang jadinya agak susah sih. Agak susah kayak legalisasi ijazah, transkrip, kemudian apostil berkas kayak gitu-gitu, itu ya lumayan susah sih. Tapi kemudian setelah semuanya itu selesai, kemudian udah dapat alhamdulillah udah dapat bla 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 bla. Nah, tinggal perizinannya ke kantor nih. Alhamdulillahnya kasmet saya Pak Ade Heriadi itu sangat suportif sekali, akhirnya mengizinkan saya untuk kuliah lagi gitu, mendorong pegawai-pegawainya untuk kuliah kayak gitu. Kemudian teman-teman di kantor juga ya sangat suportif, ambillah kuliah lah gitu, keluar negeri lah gitu. Wah itu memacu banget ya, menyemangati untuk lanjut sekolah seperti itu. Kemudian saya juga mau berterima kasih nih di podcast ini ke orang-orang yang sangat ya berperan gitu dalam kuliah kali ini, kuliah S2 ini, seperti Pak Adi Musandi, Bu Hasti, itu yang membantu saya memberikan surat rekomendasinya. Kemudian ya Pak Ahmad Bulaili yang membantu pemberkasan saya. Kemudian juga Pak Anton yang di beasiswa Brunei Darussalam, beliau juga membantu di ini pemberkasan. Kemudian senior saya ada Mbak Elo, Mas Rudi di Bali, kemudian Bang Yahya, Bang Febri, Kak Ana, dan masih banyak lagi lah orang-orang yang mungkin nggak bisa saya sebutkan ya. Jadi terima kasih banyak. Saat ini kita sedang diberikan amanah yang sangat mulia, menunaikan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika di daerah 3T dengan segala tantangan dan keterbatasan yang sedang kita hadapi. Tidak untuk menurunkan semangat, justru kita harus lebih memotivasi diri meraih cita-cita yang kita inginkan demi kejayaan BMKG. Demikian tayangan ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam tayangan YouTube BMKG kalian berikutnya. Terima kasih.